Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada pertemuan hari ini. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, untuk beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pernikahan. Nah, buat materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Yang artinya, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Jadi maksudnya adalah syarat itu segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Apabila syarat yang dibutuhkan tidak semuanya dipenuhi, maka sesuatu yang dikerjakan menjadi tidak sah. Sama seperti ketika kita melakukan pernikahan, tentu ada syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan kita menjadi sah dan diterima oleh Allah. Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam syarat nikah. Yang pertama ada syurutu as-sihhati, yang kedua ada syurutu al-inqadi, yang ketiga ada syurutu an-nafazi, yang keempat ada syurutu al-luzumi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syurutu al-inqadi, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila ada salah satu dari syarat yang tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan akadnya menjadi batal. Nah, syurutu al-inqadi itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada syarat bagi 2 orang yang berakad, yang kedua ada syarat bagi perempuan, yang ketiga ada syarat sigot akad. Pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Nah, yang dimaksud dengan mampu melaksanakan akad atau tamyiz itu artinya kedua belah pihak yang melaksanakan akad itu harus sudah tamyiz. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, yang artinya belum bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, maka pernikahannya tidak sah. Yang kedua, ada mendengarkan ucapan masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu syarat bagi perempuan. Di sini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah keperempuanannya bersifat hakiki atau bukan hunsa muskil. Yang dimaksud dengan hunsa muskil adalah orang yang waktu lahir diketahui memiliki kelamin seperti wanita dan laki-laki atau tidak memiliki kelamin sama sekali. Ada pula yang sewaktu lahir berkelaminan identik lebih ke perempuan, tetapi setelah beranjak dewasa, kelamin berubah menjadi seperti lelaki. Yang kedua yaitu bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Nah, selanjutnya ada syarat sigot akad. Di dalam syarat sigot akad terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga ada ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Yang dimaksud dengan ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis adalah tempat dan waktu di mana kedua belah pihak berada pada saat akad berlangsung, dari saat diajukannya ijab dan berlangsung selama mereka tetap fokus pada masalah perundingan perjanjian, serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari akad tersebut. Syarat yang kedua yaitu syurutu as-sihhati, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal.
Di dalam syurutu as-sihhati terbagi lagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu atau sementara atau mu'aqqaf. Adapun yang dimaksud dengan mu'aqqat adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya. Yang termasuk ke dalam mu'aqqat yaitu yang pertama ada adik atau kakak ipar, yang kedua ada perempuan musyrik atau penyembah berhala, yang ketiga ada perempuan bersuami, yang keempat ada perempuan yang masih menjalani masa idah, baik dari idah wafat maupun idah. Ada perempuan yang masih menjalani masa idah, baik dari idah wafat maupun idah cerai. Setelah masa idahnya habis, maka ia boleh dinikah. Yang kelima yaitu perempuan yang telah ditalak 3. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak 3, sampai istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat Islam. Yang kedua yaitu sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Yang ketiga adanya saksi. Yang keempat adanya kerelaan dan keleluasaan memilih atau ikhtiar dari keduanya. Yang kelima suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Yang keenam suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, haji atau umrah. Yang ketujuh adanya mahar. Yang kedelapan suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Syarat yang ketiga yaitu syurutu an-nafazi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Yang termasuk ke dalam syarat an-nafazi yaitu yang pertama adalah suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, balik, dan merdeka. Yang kedua, suaminya harus dewasa atau rasyid. Yang ketiga, wali akrab tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrab masih ada. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Jadi yang dimaksud dengan poin ketiga adalah jika masih ada wali akrab, tidak boleh didahulukan wali abad. Tetapi jika tidak ada wali akrab, baru boleh wali abad. Nah, apa aja sih yang termaksud di dalam wali akrab? Wali akrab itu ada ayah kandung, ayah dari ayah kandung, atau kakek. Sedangkan wali abad yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah. Syarat yang keempat yaitu syurutu al-luzumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang termasuk ke dalam syurutu al-luzumi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Yang ketiga, apabila tidak kafa'ah, maka disyaratkan maharnya harus mahar misil. Yang keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Yang dimaksud dengan poin kedua, kafa'ah dalam perkawinan yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.
Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Selanjutnya, pada poin 3 dijelaskan, disyariatkan menggunakan mahar misil. Apa sih yang dimaksud dengan mahar misil? Mahar misil adalah mahar yang belum disebutkan dalam akad pernikahan dan bisa jadi belum disepakati nilainya. Mahar jenis ini akan ditetapkan jika sang istri menuntut pemberian mahar, namun sang suami belum menetapkannya, atau mahar belum ditetapkan setelah akad namun sang suami terlanjur meninggal. Sudah